Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di komputer saya sudah menunjukkan sorry, pukul 7 lewat, sudah lewat 1 menit bahkan. Itu artinya kita akan memulai PRT kita pada kesempatan, bukan PRT namanya, tapi persekutuan tengah minggu kita Bapak Ibu saudari, di mana tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu berjudul Manusia Kuat. Bacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Ya. Namun sebelum kita melangkah ke sana, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan bersama mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 217 yang berjudul Semua yang Tercipta akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa, dan pada kesempatan ini doa buka akan dipimpin oleh Pak David Sompotan. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai persekutuan malam ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana di kesempatan malam yang indah ini, kami boleh kembali dikumpulkan dalam persekutuan tengah minggu secara online. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami dalam persekutuan kami ini, sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan baik. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel, Tuhan yang senantiasa memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami senantiasa memahami firman-Mu, bahkan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Pak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikannya semuanya boleh memuliakan nama-Mu saja. Persekutuan tengah minggu malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak David. Baik, Bapak Ibu Saudari, bacaan firman Tuhan di mana tema perenungan kita malam hari ini adalah Manusia Kuat, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25.
1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup keseharian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang manusia kuat, maka hari-hari ini kita mungkin melihat realita yang berbeda. Ketika kita bicara realita di masyarakat, maka kita lebih banyak menemukan dalam tanda kutip manusia gocok, gitu ya. Apa tuh Pak gocok? Saya tahunya Gojek gitu ya, bukan gocok. Atau alpukat kocok, tapi ini bukan, alpukat lain, ya. Alcok itu, alpukat dikocok gitu ya. Ini apa ini gocok? Mango, mangga, tapi nggak mungkin. Itu terlalu jaksel bahasa Inggrisnya. Gocok itu Bapak Ibu Saudari adalah kependekan daripada senggol bacok. Ya, sesimpel itu, senggol bacok. Kalau kita melihat pemberitaan media-media masyarakat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari, rasanya kita semakin mudah menemukan di mana kasus orang-orang dengan case-case yang sederhana namun berujung kepada sesuatu yang fatal. Ya. Saya kemarin baru sempat membaca, Bapak Ibu Saudari, itu bukan membaca, bahkan menonton tayangan pendek gitu ya, di berita, orang lagi nikahan, entah di Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya lupa. Orang lagi nikahan. Case-nya pun sepertinya tidak terlalu rumit. Gitu. Kalau diselesaikan dengan kepala dingin dan meja musyawarah itu bisa selesai. Persoalan seseran mungkin ya. Tapi di momen yang harusnya berbahagia itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Akhirnya apa? Terjadilah aksi pemukulan dan pengeroyokan. 3 lawan 1, yang dilawan 1 itu pun sudah cukup berumur. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Berpulanglah di momen pernikahan itu orang yang satu itu. Banyak orang yang berkata bahwa itu sudah suratan. Saya bilang itu bukan suratan, itu sebenarnya bisa diubah. Kenapa? Kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah yang memang itu menjadi pengajaran kita, Bapak Ibu Saudara, kalau saya dari SD itu selalu diajarkan masyarakat Indonesia terkenal dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat, ya. Kita mengedepankan dialog, maka itu tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Urusannya bisa diselesaikan dengan cukup simpel. Kalau diselesaikan dengan kepala dingin, dengan minat, dengan apa istilahnya semangat yang baik, maka itu akan selesai. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru karena tidak diselesaikan dengan kepala dingin, yang terjadi adalah perdebatan kusir. Salah satu bentuk debat kusir adalah perkelahian atau baku hantam. Debat kusir tidak akan menghasilkan yang namanya kebaikan. Yang ada justru kehancuran. Lalu kalau kita nonton acara-acara debat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari, saya pernah nonton. Ya, saya bilang, ini yang nonton acara debat ini bukan orang-orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Berapa banyak orang yang berdebat dan akhirnya harus sampai melibatkan kekerasan fisik. Gitu ya. Yang membuat apa? Yang membuat, ya ini menunjukkan kepada kita bahwa realita kita hari ini adalah masyarakat yang anti penghinaan. Ketika seseorang dihina, direndahkan, atau disakiti,
rasanya dorongan untuk membalas itu sesuatu yang pertama kali muncul. Karena apa? Karena prinsipnya kalau mungkin dia yang melakukan itu adalah orang Kristen, dia ingat prinsip dalam perjanjian lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, telinga ganti telinga, semuanya harus diganti. Dan ketika pembalasan itu terjadi, tersalurkan kepuasan yang hanya sesaat, itu menjadi sebuah kesenangan, di mana sebenarnya bahaya yang melanjutkan sudah mengintai. Nah, Bapak Ibu Saudari, hal ini juga yang disadari oleh Rasul Petrus. Di mana kalau kita bicara tentang jemaat-jemaat di masa lalu, Bapak Ibu Saudari, mereka ini boleh dibilang produk-produk perjuangan. Kenapa dikatakan produk perjuangan? Karena mereka hidup dalam kondisi yang tidak mudah. Pertama, mereka hidup di tengah mayoritas non-orang yang mengakui. Saya sudah berapa kali menceritakan bahwa kalau orang Kristen zaman itu adalah orang-orang yang benar-benar berjuang. Pertama, harus menghadapi pemerintah Romawi yang tidak mengakui. Yang kedua, mereka harus menghadapi orang-orang Yahudi yang juga tidak mengakui mereka. Kalau mereka adalah orang Yahudi, maka itu udah double minority, bahkan triple. Satu lagi ya, entahlah siapa mau menambahkan di situ. Ini adalah situasi yang tidak mudah. Belum lagi kalau kita ingat seorang kaisar yang bernama Nero, Bapak Ibu Saudari, yang terkenal dengan kepala triple six-nya itu, mahkota triple six-nya itu. Ini menindas orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa kota Roma dibakar oleh orang Kristen. Padahal yang ngebakar siapa? Dia sendiri. Yang membuat api pertama kali nyala itu perintahnya dia, bukan orang Kristen, tapi dikenakan kepada orang Kristen. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudari betapa beratnya penderitaan orang Kristen pada masa itu, sehingga apa? Sehingga yang namanya dorongan untuk membalas itu juga menjadi hal yang membara di dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudari, melalui suratnya ini, Petrus mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa yang namanya membalas itu tidak baik. Di dalam suratnya ini Petrus mengingatkan tentang pengajaran Kristus yang mana selalu mengedepankan yang namanya kasih. Di ayat 19 dikatakan, adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Petrus mencoba mengingatkan akan apa yang Kristus lakukan, yaitu apa? Menanggung penderitaan secara tidak adil. Dia yang harusnya tidak menderita, dia yang harusnya justru mendapatkan sukacita, justru dia memilih untuk menanggung penderitaan secara tidak adil. Kita ingat bagaimana dia dihakimi, bagaimana dia dikhianati, bagaimana Kristus menjalani ketidakenakan di dalam kehidupan dunia ini. Melalui bagian ini Petrus mengajak umat yang digembalakan olehnya untuk mengingat apa yang Kristus terlebih dahulu lakukan. Bahwa menanggung penderitaan karena berbuat baik adalah hal yang berkenan kepada Allah. Walaupun penderitaan itu tidak ringan, tetapi Allah menghargai yang namanya kesetiaan di dalamnya. Dan penderitaan itu adalah sebuah panggilan. Di ayat 21 dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Melalui bagian ini Bapak Ibu Saudari, Petrus mengingatkan bahwa panggilan menjadi orang percaya atau orang yang mengikuti dia dan menjadi muridnya itu bukan panggilan menerima berkat dan keselamatan saja, tetapi juga apa? Panggilan untuk menderita. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudari, ada sebuah jargon dulu zaman saya masih kecil, ya. Itu sama papa dan almarhum mama saya, jargon itu ketika orang lain mengatakan ditolak habis-habisan. Jargonnya apa? Ikut Yesus pasti sukses terus. Itu dibantah habis-habisan sama kedua orang tua saya. Kebetulan adalah seorang temannya ini datang ke rumah, gitu ya. Ya
waktu dulu masih kecil gitu ya, saya masih kecil banget hari itu, masih mungkin SD lah gitu ya. Orang itu dengan penuh semangat gitu ya mengatakan, apalagi dia baru boleh dibilang baru ke gereja lagi setelah sekian lama nggak ke gereja. Lebih tepatnya baru menemukan gereja yang tepat, yang sesuai dengan apa yang menjadi idealisme dia gitu ya, kurang lebih gitu. Datanglah ke rumah kami, main malam itu. Wah, ngomongnya begitu langsung. Dengan semangat dia, ikut Yesus pasti sukses terus. Kasih persembahan 10.000, nanti kembali 1 juta. Ya, zaman itu sekitar tahun 2000-an 1 juta gede lah gitu ya Bapak Ibu Saudari, 1 juta gede lah, 2000-an sampai 2000-an awal gitu ya. Langsung dibantah. Dari mana kamu mengatakan itu? Ada tidak dasar Alkitabnya? Kedua orang tua saya sederhana. Ada tidak dasar Alkitabnya? Mana ayatnya? Wah, keluarlah pendapat-pendapat. Ya, keluar pendapat-pendapat dan tidak ada pertanyaan dari kedua orang tua saya tidak terjawab. Karena apa? Pertanyaan simpel. Ada tidak ayat Alkitab atau perikop yang mendasari hal itu? Simpel. Yang dijawab apa? Wah, janjinya ini persembahan, wah, kasih perpuluhan, wah, ngangeng. Semua keluar. Jurus-jurus keluar, tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya apa? Dibukalah bagian ini. Dibuka bagian ini, saya bacakan, kata orang tua saya. Dibacakan ayat 20 tadi dan ayat 21. Untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun menderita untuk kamu. Berarti apa? Kita bukan ngikut Kristus, bukan sukses terus. Betul sukses, tapi dalam kacamata yang non-material. Apa kesuksesan kita ketika kita menjadi berkat? Kesuksesan seorang mengikut Kristus adalah ketika hidupnya menjadi berkat. Benar-benar ketika dia mati, dia meninggalkan nama. Bukan sukses yang dinikmati secara sendiri dan untuk kepentingan pribadi, tapi sukses untuk jangka panjang. Orang itu terdiam dan berpikir 2-3 kali, nggak mudah kayaknya. Tapi Bapak Ibu Saudari, itu menunjukkan apa? Sederhana. Zaman itu, Petrus juga menyadari bahwa umatnya sebagian besar berpikir seperti itu. Mengikut Kristus jalan baru, saya pasti akan sukses terus. Namun apa? Kacamata parameter suksesnya itu berbeda. Itu juga yang dialami oleh para murid ketika mereka mengikut Kristus, mereka akan menjadi penjala manusia. Wah, ini mainan baru, barang baru nih, ikut Makanya kan sampai di satu ketika ada momen di mana orang tua Yakobus dan Yohanes itu, kalau tidak salah, Bapak Ibu Saudari, itu minta satu sebelah kiri, satu sebelah kanan didudukannya. Karena apa? Itu minta kursi, dalam tanda kutip minta kedudukan. Karena apa? Karena melihat Yesus ini sebagai tokoh yang akan memerdekakan secara politis. Yang kalau kamu sudah jadi orang yang di sana sudah terpandang, sudah naik status, sudah benar-benar merdeka, ya diingatlah kami ini yang membantu dari bawah. Konsepnya begitu. Dan itulah yang juga sempat dialami para murid. Sehingga mereka sempat berpikir Yesus ini adalah Mesias politis. Namun sebagai orang yang telah dicerahkan, maka Petrus selaku pemimpin para murid langsung menyadarkan bahwa apa yang mereka alami, ternyata karya Kristus itu lebih daripada kesuksesan material. Justru yang dimaksud dengan penebusan dosa itu adalah hari depan. Dan inilah yang mereka ajarkan kepada jemaat-jemaat. Di mana mengikut Kristus, panggilan mengikut Kristus adalah panggilan untuk menderita. Karena Kristus menderita buat kita. Dia tidak hidup leha-leha di dunia ini. Kristus menggunakan apa yang dibawa oleh orang-orang Majus, itu benar-benar untuk pelayanan. Bukan untuk keuntungan diri sendiri. Seperti itulah hidup kita juga harusnya. Bahwa mengikut Kristus bukan mencari kesuksesan. Mengikut Kristus adalah jalan untuk meneladani apa yang dia lakukan, yaitu menjadi berkat. Bukan untuk keuntungan pribadi, namun untuk kepentingan bersama. Kesediaan menanggung resiko ketidaknyamanan karena hidup dalam terang, itulah yang menjadi gaya kehidupan kita. Karena apa? Karena kembali lagi, teladan sejati adalah Kristus. Dia yang telah rela
ikut dalam penghakiman yang tidak adil. Dia yang rela memikul dosa di dalam dosa-dosa kita, bukan dosa siapa-siapa, tapi dosa kita. Dan dia yang telah memberikan hidup baru buat kita yang seharusnya tidak layak menerima hidup baru. Membuat kita dari manusia yang menuju kebinasaan menjadi beroleh hidup yang kekal. Membuat manusia yang lemah sekarang dikuatkan. Seperti itu jugalah hidup kita harusnya terarah. Dan itu juga firman yang disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang kuat. Kuat bukan karena kekuatan kita, tapi kuat karena pertolongan Tuhan. Kita kuat bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena tutur kata kita, namun kita menjadi kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Dan kekuatan itulah yang semakin menempa kita untuk melampaui atau menempa kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Di mana orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, melalui kesenangan dan kenyamanan, melainkan dibentuk melalui kesukaran, lalu juga tantangan dan air mata. Inilah yang hendak diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sebagai pengikut Kristus, memang hidup kita tidak mudah. Kita akan selalu disorot oleh orang. Kita akan mungkin mengalami kesusahan karena selalu berada di persimpangan jalan. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak akan sukses. Tapi kalau saya melakukannya, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Itu crossroad atau persimpangan yang pasti kita jumpai dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Namun untuk itulah kita dipanggil. Karena apa? Karena Tuhan selalu menguatkan. Tuhan selalu memberikan kita semangat untuk melampaui tantangan. Tuhan selalu memberikan kita kecakapan untuk menghadapi berbagai kesusahan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudari, panggilan mengikut Kristus bukan sesuatu yang melemahkan, melainkan sesuatu yang menguatkan kita. Karena kita akan ditempa dan terus dibentuk menjadi manusia yang kuat, bukan oleh kelegaan, melainkan oleh tantangan dan juga segenap tekanan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita bisa di masa kini menjadi orang-orang yang mencerminkan identitas bahwa kita adalah manusia yang berjalan berdasarkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan diri kita sendiri. Satu cara Bapak Ibu Saudari yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Pak, kok bersabar? Nah, Bapak Ibu Saudari, mungkin kita memahami kata sabar itu hanya di dalam sesuatu yang boleh dibilang sabar imajiner. Kenapa sabar imajiner? Karena sabar dalam sebelah pihak. Orang yang sabar selalu digambarkan sebagai orang yang diam. Diam adalah emas, ya. Silent is gold. Ya, mesti juga diam adalah emas. Lah kalau dia nggak tahu jalan gimana? Gitu kan, diam-diam aja nggak tahu jalan. Sakit nggak mau ngomong, ya mau jadi apa? Kita ada mengidentifikasi kesabaran itu sebagai tindakan yang mendiamkan. Padahal Bapak Ibu, sabar artinya apa? Artinya adalah to be at first. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang terlatih. Orang yang sabar adalah orang yang tahu memberikan respon. Tepat memberikan respon dan tidak hanya sekedar tepat, tapi juga tidak hanya sekedar tepat waktu, tapi juga tepat sasaran. Sabar bukan sekedar diam. Udah sabar-sabarin aja, biarin aja orangnya kayak begitu. Itu kan mengajak kita mendiamkan sebenarnya. Nggak gitu. Makna sabar yang sesungguhnya adalah kita tetap aktif melakukan daya dan upaya sekalipun di dalam ketenangan. Yesus pernah memaparkan prinsip seperti ini. Kalau kamu mendengar orang lain ada yang salah, panggillah dulu. Bercakaplah dengan empat mata. Empat mata
Kalau masih nggak mau dibilangin, masih kebakil dibilangin, ya udah panggil 1, 2 atau 3 saksi, ya, ajak ngobrol juga. Masih nggak kuat juga, masih nggak mentok juga, bawalah persoalan ini kepada jemaat. Untuk apa? Untuk didoakan bersama-sama. Kalau masih mentok juga, Tuhan kan memang mengatakan bahwa dia adalah milik sejati. Namun sebenarnya itu tidak menghentikan proses 3 di atas, bahwa tetap harus ada 4 mata, tetap ada usaha 6 mata, ada usaha didoakan. Kesabaran itu seperti itu, tetap aktif walaupun senyap. Ya, inilah kesabaran, operasi senyap. Kalau kita mau menunjukkan bahwa kita manusia kuat, nggak mesti kita itu baku hantam status di media sosial. Nggak mesti kita kayak orang yang jual beli serangan. Emang permainan bola gitu. Kalau permainan bola jual beli serangan, main counter attack, main bola, main bulu tangkis, main tenis, padel gitu ya, yang lagi rame, main biliar, itu seru. Tapi kalau jual beli serangannya itu di tempat terbuka, nggak seru, itu diketawain orang gitu ya, ngapain orang ini, apa yang dikejar, kemenangan apa yang dikejar dengan jual beli serangan lewat status, kemenangan apa yang kita kejar ketika kita jual beli kemewahan lewat pameran, apa yang kita kejar, prestis, pengakuan sesatkah? Orang yang sebat adalah orang yang tepat, mampu menempatkan diri dengan tepat dan menunjukkan kekuatannya lewat apa? Lewat sikapnya yang bijak dan menenangkan. Kalau kita mau sabar, Bapak Ibu Saudari, berarti kita tetap bekerja sebenarnya, bukan membiarkan sesuatu terjadi, tapi kita bekerja di dalam situasi yang senyap, bekerja di dalam diam, contohnya jadi. Itu yang namanya sabar. Sabar adalah sesuatu yang produktif. Nah, kalau kita menjadi manusia kuat, maka marilah kita mempraktikkan kesabaran dalam hidup kita lewat pikiran kita, dengan melihat bahwa semua, walaupun tidak sesuai dengan pandangan saya, namun pasti ada maksud Tuhan yang hendak diajarkan kepada kita. Karena Tuhan bisa mengubah apa saja dalam diri kita lewat caranya yang ajaib. Dalam perkataan kita, dengan mau bukan hanya sekedar menutur-tutur kata, mengatur tutur kata, cuma mengatur, tapi juga apa? Bagaimana kita mencerminkan firman Tuhan lewat kata-kata yang kita ucapkan, memberikan semangat yang membangun. Semangat yang membangun, Bapak Ibu, tidak serta-merta mempositivisasi semua, tidak. Ya, semangat yang membangun adalah dengan jujur mengatakan salah ya salah, benar ya benar. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Itu yang namanya semangat yang membangun. Wah, kalau orang sekarang dijelek-jelekin nggak bisa. Nah, justru banyak orang yang harus belajar bahwa yang namanya karya tidak 100% bagus. Ada yang harus diperbaiki. Namun caranya memang kita bisa lakukan dengan yang elit. Prinsipnya satu, benar ya benar, salah ya salah. Itulah sabar dalam perkataan. Walaupun teknisnya nanti bisa kita sesuaikan. Di dalam perbuatan, bagaimana kita bersabar dalam perbuatan? Simple, Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya kita mendiamkan segala sesuatu terjadi, tidak. Tapi kita tetap melakukan bagian kita secara produktif. Tidak hanya sekedar mengkritik, namun juga bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita kontribusikan. Tidak hanya sekedar berkoar-koar, namun juga secara aktif kita mengupayakan lewat operasi senyap. Dengan cara itulah kita bisa menunjukkan kekuatan kita sebagai manusia yang bukan berasal daripada diri sendiri, namun berasal daripada Tuhan yang menuntun kita melampaui segala tantangan. Sebab kita telah dikuatkan oleh Dia, dan kekuatannya adalah sesuatu yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Satu doa sejenak bagi kita sekalian.
Bapak Ibu Saudari, saat teduh kita selesai, kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercantum di dalam bagian ini, bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua. Barangkali apakah ada pokok doa tambahan? Dipersilakan menyampaikan lewat kolom chat yang ada di sini maupun juga mengaktifkan mikrofonnya. Jika ada tambahan silakan Bapak Ibu Saudari sekalian. Tidak ada? Baik, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, di tengah minggu ini kami diingatkan bahwa kami adalah manusia-manusia yang kuat. Bukan karena kekuatan pribadi, namun karena kekuatan-Mu yang senantiasa menolong dan memampukan kami untuk sabar. Untuk menjadi pribadi yang tahan menghadapi tantangan. Pribadi yang mau terus bergerak ke depan sekalipun di tengah kesulitan. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan pesan firman ini dalam keseharian. Kami pada saat ini juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Para pemimpin kami biar Engkau urapi dan mampukan agar mereka bekerja. Bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan bersama. Dan juga mampukan kami untuk boleh berperan serta dalam membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja-Mu GKI Cicurug dengan segala kegiatannya. Kegiatan menjelang Pentakosta, proses pewartaan penerimaan bakal calon anggota jemaat baru, dan juga kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Biarlah kegiatan-kegiatan ini berlangsung dengan baik, dan biarlah semuanya benar-benar menjadi berkat yang mempersekutukan kami. Para aktivis yang terlibat di dalamnya bersama dengan karyawan kami, biarlah Engkau terus berkati dan sertai. Dan biarlah kami boleh terus bertumbuh menjadi persekutuan yang nyata dan berdampak dalam kehidupan masyarakat. Kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Di antaranya Bapak Andreas Pratomo, Bapak Labain Sugumo Situmorang, Bapak Agus Irianto, Bapak Willy Hartono, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Tina, Ibu Krisda Pandiangan, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tupiem, Ibu Elsawati Purba, Saudara Melvin Sinaga, Saudara Jonathan Sitohang, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang dalam pergumulan pribadi terkait pekerjaan, terkait pendidikan, khususnya anak-anak kami yang sedang berproses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Bapak. TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perkuliahan. Juga mereka yang bergumul terkait kehidupan keluarga mereka dan juga pergumulan pribadi lainnya. Biarlah Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai mereka semua, dan biarlah mereka semua berada dalam tangan pemeliharaan senantiasa. Keluarga yang mendampingi Tuhan cukupkan, dan biarlah damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup mereka, dan biarlah kami juga Engkau pakai menjangkau mereka, mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang udah sempurna ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri persekutuan tengah minggu kita pada edisi bulan ini, edisi Rabu ini dengan mengangkat sebuah pujian, yaitu NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang dilakukan halis-Mu. Maju teruskan kibarkan panjinya, sandung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah walau sukar jalan-Mu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda-Mu,
janganlah jemu melayaninya sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum persekutuan kita ditutup, mungkin saya menyerahkan ke Pak David Sompotan untuk pengumuman. Silakan, Pak David. Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel, terima kasih Bapak Ibu telah hadir ambil bagian dalam persekutuan tengah minggu online pada kesempatan malam hari ini. Untuk pengumumannya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa besok kita akan mengadakan latihan pujian kembali yang bertempat di ruang Sanhedrin, waktunya pukul 18. Untuk pengumuman yang lainnya nanti disampaikan berikut dan mungkin dalam warta. Itu saja sih Pak Pendeta Samuel. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak David. Baik Bapak Ibu, sedikit tambahan saja kalau dari saya mungkin terkait Paskah. Yang pertama Bapak Ibu, puji Tuhan semua perayaan Paskah baik dari anak, remaja dan juga pemuda semua berlangsung dengan baik gitu ya. Dan juga untuk aksi puasa Paskah Bapak Ibu Saudari saat ini masih dalam proses, akan dilaporkan dalam warta minggu ini begitu ya, berarti tanggal 5 April 2026. Sorry, kok jadi 12 gitu ya, 12 April 2026. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau mempersembahkan, masih dibuka untuk persembahan aksi puasa Paskahnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagi pengurus Badan Pelayanan Jemaat, seluruh anggota majelis jemaat dan juga bakal calon pengurus Badan Pelayanan Jemaat, termasuk segenap rekan-rekan remaja dan juga segenap katekisan GKI Cicurug, jangan lupa Minggu tanggal 12 April pukul 11 sampai dengan 1 siang ada, sebenarnya bukan pembinaan, namanya saresehan gitu. Ini kenapa diketik pembinaan? Saresehan namanya, saresehan. Jadi bincang santai lah begitu ya, di mana kita bersama-sama merenungkan sebuah tema untuk memperlengkapi karya pelayanan kita. Ya, temanya kurang lebih seperti yang ada di tayangan Bapak Ibu semua, pembicaranya juga ada di sana. Lokasinya juga lokasinya bertempat di gereja gitu ya Bapak Ibu. Maka jangan lupa untuk hadir bagi seluruh anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan dan juga bakal calon pengurus badan pelayanan jemaat, termasuk para katekisan dan juga rekan-rekan remaja gitu ya dalam kegiatan ini tanggal 12 jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Lalu juga Bapak Ibu Saudari, untuk informasi-informasi lainnya seperti daftar majelis pendamping wilayah, ini nomor wilayah 1 2 3 4 5 6 ini by order ya, tergantung dengan ini salah, ini kok benteng, ini harusnya benda ya.
Ini Cewek Cigombong, lalu ini Benteng Bedabang Koprean, lalu juga nomor 3 ini wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, daftar penatua pendamping di sini untuk pengajuan atestasi, ibadah syukur maupun juga permohonan peneguhan pemberkatan pernikahan gerejawi dan info-info gerejawi lainnya Bapak Ibu bisa akses di Warta Jemaat GKI Cicurug versi online maupun versi PDF yang tertera di link yang biasa saya share itu, Bapak Ibu Saudari, bisa dicek di sana. Untuk link-linknya tinggal diklik saja yang Warta Jemaat untuk sampai ke halaman tadi, dan juga untuk YouTube, Facebook, dan Instagram kita jangan lupa di-follow. Tayangan ulang daripada kegiatan kita hari ini dapat Bapak Ibu serta saudara-saudari saksikan di YouTube GKI Cicurug. Nanti akan diupload biasanya besok, baru bisa disaksikan sekitar tayangnya mungkin di antara jam 6:30 atau jam 7 malam. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa minggu depan, tepat pukul 7, kita akan kembali melanjutkan acara Bincang Sersan kita, di mana tema pembahasan kita melanjutkan bulan yang lalu. Tema pembahasan kita untuk bulan ini adalah Kitab Maleakhi, gitu ya, menutup seri Perjanjian Lama di Bincang Sersan kita, ya, di April ini. Ya. Jangan lupa untuk bergabung, Bapak Ibu Saudari, jam 7 malam. Seperti biasa, linknya sudah bisa dibuka, sudah bisa diakses, atau sudah bisa diklik mulai dari pukul setengah, biasanya jam 6:46 sudah bisa dibuka linknya. Itu saja Bapak Ibu Saudari, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih.